Hai guys, balik lagi di channel Fahmi Studio. Dalam video kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang lighting ya. Sebenarnya ini bukan tutorial ya. Ini gue cuma pengen sharing aja. Ini adalah flow gue atau cara gue untuk berusaha menjadi lebih mahir dalam urusan lighting. Karena pasti semua teman-teman sudah tahu ya, dalam produksi video itu mau itu 3D atau live shoot ya, yang namanya lighting itu sangat penting ya. Sebuah scene yang bagus, lightingnya jelek bisa jadi jelek. Sebuah scene yang biasa aja tapi lightingnya bagus bisa jadi keren. Dan karena gue tidak ada basic lighting ya, maksudnya gue gak pernah sekolah sinematografi atau belajar jadi lighting designer atau gaffer atau punya pengalaman berbagai macam, itu nggak ada. Jadi gue setiap hari berusaha ya melakukan exercise kecil untuk nge-challenge diri gue sendiri untuk bisa lebih memahami lighting dan bisa mendapatkan output yang lebih bagus lah ya. So saat ini gue lagi seneng-senengnya belanja dari Kitbash 3D ya. Kitbash 3D, kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah sebuah marketplace yang banyak sekali aset-aset 3D yang keren-keren. Yang bikin bagus itu dia per tema ya. Jadi ini ada tema cyberpunk, nih ada tema di bulan, ada Wild West, koboi-koboyan, macam-macam lah ya. Ini medan perang, banyak sekali. Dan biasanya kalau mereka ada kit yang baru ya, ini namanya satu kit ya, satu set ini satu kit, biasanya mereka selalu ada diskon ya. Jadi gue seneng membeli kit-kit yang sedang diskon karena harganya lumayan ya, lumayan mahal. Dan ini gue baru saja membeli yang Cyber District ini keren banget. So anyway, apa sih yang gue lakukan dengan kit ini? Di sini bisa dilihat, ini ada gambar-gambar yang sangat keren ya. Nah, ini kan ada list asetnya, ini adalah aset yang didapetin dari kit ini apa aja, dan di sini ada detail-detail shotnya. Dan bisa dilihat ini pastinya hasil, entah ini hasil renderan atau apa, karena ini kan ketika kita membeli aset ini bisa dilihat di sini drop down bisa digunakan untuk macam-macam ya, untuk Blender, Cinema 4D, Houdini, Unreal segala macam. Jadi gue nggak tahu ya gambar yang ada di sini apakah ini hasil renderan dari Blender kah atau ini real time dari Unreal kah? Gue nggak tahu, atau bahkan mungkin ini hasil yang sudah di Photoshop ya. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita mendownload aset ini, pastinya bentuknya tidak seperti ini ya, bukan renderan, dan gue akan menunjukkan sesaat lagi ketika kita sudah membeli dan mendownload filenya seperti apa. Tapi yang pengen gue jelasin di sini adalah bahwa exercise yang gue lakukan adalah gue akan mengambil patokan hasil renderan ini. Ini kan cakep banget nih gambarnya ya. So gue akan berusaha di Unreal bisa nge-lighting si aset cafe ini ya, cafe futuristik ini, sehingga hasil akhirnya bisa mendekati hasil yang ada di websitenya ya. So sekarang gue akan tunjukkan seperti apa bentuknya kalau sudah kita beli dan kita download asetnya. Oke, so di sini gue sudah membuat sebuah project ya, dan by the way di sini gue menggunakan Unreal Engine 427 ya, tidak menggunakan Unreal Engine 5. Kenapa? Ini adalah preferensi gue saat ini untuk belajar lighting ya, karena gue belum cukup pintar untuk nge-troubleshoot lumen ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan Unreal Engine 5 ya monggo silahkan. Gue kadang-kadang kalau menggunakan Unreal Engine 5 kalau untuk yang daytime shot ya itu masih oke. Tapi kadang-kadang kalau kayak adegan malam gini yang neon-neon itu sering ada beberapa masalah, dan itu gue masih belajar untuk merapikannya. Makanya gue masih menggunakan Unreal Engine 4. So anyway, ini adalah, nih gue karena belum ada lighting apapun di set ini ya, gue akan unlit dulu. Ini adalah yang barusan kita lihat ya di websitenya Kitbash. Ini ada sebuah cafe Salty Squid, dan nih kalau gue balikin ke lid bisa dilihat ini yang terlihat hanyalah material-material emisifnya saja ya. Jadi belum ada lightingnya sama sekali. Oke, so hal pertama yang akan gue lakukan itu adalah menambahkan cahaya bulan ya. Kenapa bulan? Karena ini kan adegannya adegan malam ya. Jadi gue anggap dari sebelah kiri atas ini bisa lihat ada cahaya ini, mungkin ini adalah cahaya bulan ceritanya ya. Posisinya dari sebelah kiri atas, dan ini light source pertama yang akan
gue coba tambahkan dulu. So di sini gue akan menggunakan place actor sebuah directional light ya, directional light, dan gue akan cari posisinya, world position, mungkin dari seperti ini ya, kira-kira untuk posisinya. Bisa kita intip lagi ya, bagian sini, dan bocor di sini juga sebelah kanan terlihat ya, 1, 2, 3, dan di background sini juga ada, dan di bagian belakang sini juga ada. So bisa kita lihat ya, ini di atas ada, bagian sini juga, dan di belakang sini juga ada, dan di atas sini juga ada. So ini gue kira-kira aja dulu ya, mungkin terlalu strong. Kira-kira seperti ini. Nanti bisa di adjust lagi ya. Nah, oke. Dan pastinya ini jauh terlalu terang, so mungkin gue akan jadikan kedua ya, luxnya di intensity-nya di 2 dulu. Oke, so untuk cahaya bulannya sudah ada ya. Sekarang gue akan lanjut ke practical lights-nya dulu. Buat teman-teman yang mungkin belum paham practical light, itu kalau dalam sebuah set shooting ya, mau itu 3D atau real shoot ya, shooting videografi atau sinematografi, practical light itu adalah cahaya-cahaya yang terlihat di dalam frame kameranya ya. Jadi misalnya kita ada frame kamera segini nih, ada shot segini, bisa dilihat di sini di atas ada lampu-lampu panjang, ini disebutnya practical light ya. Berarti lampu-lampu yang ada di dalam frame kamera. Oke, so gue akan mulai dari neonnya dulu kali ya. Ini kan adalah main centerpiece-nya dari set ini, adalah si neon sign-nya ini. So di sini gue akan menggunakan sebuah point light, ya. Point light. Oke. Ya. Oke. Seperti ini, dan pastinya kita akan rubah warnanya seperti warna neonnya ya, mungkin something like that, pink, dan pastinya ini jauh terlalu terang. Gue cuma pengen dapat sedikit saja light spill yang ada di, atau ini apa, torrent atau apa ini ya. Dan radiusnya juga mungkin dikecilin sedikit biar tidak terlalu spill kemana-mana. Mungkin 400. Oke. Dan untuk source radiusnya akan gue gedein ya. So source radius ini adalah seberapa besar sumber cahayanya ya. Jadi kalau misalnya ini source radiusnya dikecilin, kita bisa anggap ini adalah sebuah bohlam kecil ya. Tapi kalau kita besarkan, bisa kita anggap ini adalah bohlam yang besar. Atau mungkin ini adalah softbox ya, softbox yang besar. Mungkin teman-teman yang punya basic sinematografi tahu ya, kalau jika lampu-lampu syuting itu dikasih filter atau softbox dan sebagainya, itu agar lightingnya lebih soft ya di kulit, shadownya tidak terlalu keras dan sebagainya. Jadi kalau tidak salahnya, rule-nya itu adalah semakin besar sumber cahayanya, semakin soft ya lightingnya. So di sini bisa dilihat, ini kan neonnya ini besar ya, dari kiri ke kanan gitu. Dia bukan kayak satu bohlam kecil seperti ini ya, dia adalah sebuah neon yang besar. Jadi source radiusnya gue usaha samakan dengan ukuran sumber cahayanya ya, which is si neon sign ini. Ini juga ada length-nya, bisa dimainkan. So ini bisa gue rotate sebenarnya, karena dia bentuknya neonnya kira-kira seperti ini ya. Deketin sedikit. Nah, ya. Dan kalau gue deketin, bisa dilihat ini ada semacam hotspot ya di neon sign-nya. Dan ini bisa dihilangkan dengan specular scale-nya dipindah ke 0. Nah, jadi tidak ada hotspotnya lagi di tengah, karena again ini sebuah neon sign yang cahayanya lumayan merata ya. Mungkin ya lebih terang di sebelah logonya di sini, tapi secara keseluruhan semua bagian dari neon sign ini memancarkan cahaya ya. Jadi kalau misalnya ada hotspot di tengah tuh kayak nggak realistis aja gitu. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya gue akan
menuju ke area makan-makan ya, ini area meja-meja. Dan di sini ada 4 lampu yang ya modelnya manjang ya. Ini kayak bohlamnya Kino. Dan bisa aja gue ngebikin satu sumber cahaya atau satu light untuk masing-masing dari keempat lampu ini. Tapi kayaknya gue cukup membuat satu rack light aja yang bisa nge-cover semuanya. So di sini gue akan menggunakan rack light ya. Rack light itu bentuknya karena cocok ya, dia kayak semacam Kino. Gue suka nyebutnya dia Kino. Dia kayak lampu Kino. So di rotate 90 derajat dan bawa ke atas. Dan oke. Kira-kira di tengah-tengah. Dan di sini kita bisa atur untuk ukurannya ya, nih short width-nya dan height-nya. Oke. Yang penting dia menutupi keempat lampu yang ada di atas ini. Oke. Dan di sini teman-teman bisa bermain ya dengan cahayanya, mau warnanya lebih warm atau gimana. Ini bisa lihat yang satu warnanya sebenarnya agak kuning sih. Tapi ya sudahlah, untuk sementara kita biarkan seperti ini dulu. Dan ini shadownya masih agak strong ya. So intensity-nya akan gue turunin dikit. Mungkin di 6. Oke. Selanjutnya gue akan bikin light untuk ini ya, ada semacam lampu taman di sini. Ini warnanya kuning. Ini akan terlihat cakep karena ini cahaya utamanya ini putih, jadi biar ada ini ya, gradasi sedikit di sini warna kuning di area ini biar tidak boring. So gue akan menggunakan point light lagi. Posisikan ini snappingnya di 10 susah, akan turunin. Oke. Sebenarnya buat lighting snappingnya diminimalisir juga nggak apa-apa sih. Oke, ini dia bohlamnya sudah gue posisikan tepat di mana ada cahayanya. Dan ini ada shadow ya, shadownya kurang enak ya. Dan kalau gue sih, gue mendingan untuk ngebikin si objeknya ini agar tidak cast shadow aja, soalnya ini kan kasar banget ya, nggak enak dilihat. So ini gue buka blueprintnya dan gue akan nyari si kedua lampu taman ini ya. Oke, 1, 2. Gue akan ketik di sini shadow dan di sini ada cast shadow. Kan gue matikan dulu. Oke, compile. Save. Dan bisa dilihat sekarang tadi ada shadow yang sangat-sangat tidak enak di sini sudah tidak terlihat. So next yang akan gue lakukan adalah untuk warnanya ya. Ini kan warna lampu taman ini kayak kuning gitu, warm. So gue akan menggunakan temperature di sini dan akan gue bikin lebih warm. Mungkin ya 4000 mungkin. Again ini selera ya. Atau kalau mau ngintip yang orinya juga boleh. Area makannya terlihat lebih kuning ya. Dan yang untuk tamannya sebenarnya tidak terlalu terang, sedikit aja juga kayaknya sama kuningnya. Jadi akan kita kuningin lagi. Di 3300 ya. Oke. Dan akan gue duplikat ke tapi sebelum gue duplikat, gue ini dulu deh. Intensity-nya diturunin karena ini terlalu terang. Mungkin ke 3. Oke. Split ke tiang berikutnya. Dan bisa dilihat sekarang ada gradasi ya, dari lighting yang dari bulan ke yang dari sini, jadi tidak boring sini, jadi lebih menarik. So untuk yang ini, by the way bisa dilihat ini lightnya ada tanda crossnya ya. Perlu diketahui bahwa untuk static light ya, di Unreal itu maksimal itu hanya boleh overlap 3 cahaya. Jadi bisa dilihat ini kan dia ada radiusnya ya. Ini ada radiusnya dan dia kena juga dengan radius yang sebelah sini. Dia ada overlap 1, 2, 3 ya. 3. Jadi sebenarnya kalau ini gue rubah jadi movable light ya, itu tidak masalah, tidak akan ada
errornya lagi. Ganti movable aja semua dulu. Tapi sebenarnya ini juga kalau mau dikecilin nggak masalah ya, karena memang ini lampunya kecil. Jadi mungkin di 300 sesuai lah, nggak mungkin kan sumber cahayanya kecil terus dia radiusnya jadi gede banget. Seperti ini, oke. Dan tadi ini kalau yang di websitenya agak kuning ya, so temperature-nya akan di 4000. Oke, kira-kira seperti ini. So next gue akan fokus ke ini ya, area masak atau kayak semacam barnya. Ini ada beberapa lampu sorot dan mungkin di bawah di sini ada lampu panjang lagi ya yang perlu menggunakan rack light lagi. Gue akan mengarah ke yang atas dulu di sini, dan sini kita akan menggunakan spotlight ya, spotlight atau lampu sorot ya istilahnya. Ini dia, dan kita posisikan dulu. Mungkin kameranya speednya terlalu berani. Oke, geser ke lampunya biar sesuai, ngepas. Oke, dan nanti ke movable dan radiusnya dikecilin, dan untuk angle-nya juga biar agak nge-spot. Oke, dan pastinya ini bukan cuma ada satu ya, dia ada banyak. So, satu mungkin di sini, tapi yang sebelah sana udah ada cahaya dari bulan, jadi mungkin gue akan langsung skip ke yang ini kali ya. Nah, ini ada yang menghalangi, kita nggak mau kena shadownya, jadi lebih baik seperti ini. Oke. Dan bisa dilihat di belakang sini ya, ada seperti cahaya yang sangat terang, dan kayaknya nih posisinya ada di somewhere di belakang bar ini ya, karena ini yang ada pipa ini terlihat terang banget. Dia juga spill ke TV yang ada di sini dan juga ke bagian sebelah kanan ya. So gue akan coba nambah satu lampu di situ. So posisinya kira-kira di area sini ya. Gue akan coba nambah satu point light. Nah, kira-kira seterang ini kalau dilihat tadi, agak lebih terang ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi arahnya kayaknya sih dari bawah ya. Kalau dilihat dari shadownya nih, dia lebih dari bawah ke atas, lebih kayak lampu sorot sebenarnya. Bisa aja sih ya gue pakai lampu sorot atau agak diturunin, cuman shadow yang lain jadi lumayan strong, kayak lebih clean kayak gini deh. Jadi sementara gue biarin kayak gini dulu ya. Dan sekarang gue akan nambah nih Kino yang di atas nih, rack light lagi. Atau gue bisa aja sih ngopi yang baru tapi size-nya jauh beda. Yang ini lebih satuan soalnya dia 90 derajat. Oke, dan sekarang akan gue bentuk dulu biar dia kan agak tipis yang di sini ya, dan manjang. Coba, apakah sudah sesuai? Belum, angle-nya belum, dan ini angle-nya juga terlalu banyak nge-snap-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Udah cukup terang. Dan by the way ini ada barn door-nya ya. Ini untuk kalau kita mau cutting cahayanya. Misalnya kalau seperti ini, dia akan
fokus ke bagian bawah ini saja ya. Jadi ini kayak buat ngekat lampunya, buat motong lampunya biar tidak spill. Tapi kalau kita mau justru agak nyebar, karena ini kan areanya gelap sekali, mau agak nyebar, nah dibuka saja. Dan tidak semua practical light harus diisi ya. Kalau kira-kira sudah cukup terang, kayak misalnya gue di sini kan sebetulnya ada satu lagi di sini, ada satu lagi di sini. Boleh aja sih kalau mau semuanya diisi, biar lebih realistis lagi. Cuman kalau udah cukup terang sebenarnya ya nggak apa-apa juga ya. Ini optional ya, optional. So gue akan framing kamera dulu kali ya. Gue akan menambahkan sebuah kamera dalam scene-nya buat nyamain frame gue dengan yang ada di website. So gue akan paste actor cinema kamera dan klik kanan pilot kamera, dan gue akan framing ya. Kalau kita pilot kameranya kita bisa framing kameranya seperti apa yang kita mau. Yang tadi seperti apa sih, agak ke kanan dikit seperti ini. Dan ini kita bisa rubah settingan kamera kita ya. Gue akan ganti ke yang 16:9 DSLR. Nampaknya sudah oke. Dan gue bisa keluar dari kameranya. Dan by the way ini kameranya tidak terlihat. Mana kameranya, ini dia. Bisa gue klik kanan. Di sini ada pilihan di transform untuk lock kamera movement. Jadi kameranya tidak akan berpindah-pindah tempat lagi ya, lock di situ. Kalau teman-teman mau ganti bermain dengan lensanya atau apa, bisa ya. Di sini misalnya lens setting mau pakai lensa 30, lensa 12, bisa diganti-ganti atau 50 ya. Oke, so sebelum gue menambah lampu lagi ya, gue akan menambah sebuah post processing volume dulu. Visual ya, dia benar, visual effect. Mana dia? Post process volume, detail, dan kita akan bikin infinite bound biar dia mempengaruhi keseluruhan levelnya. Dan gue akan menambahkan efek bloom ya, intensity, dan kan cukup gue naikin. Bisa dilihat tidak pakai bloom, tidak pakai bloom, pakai bloom ya. Dia akan membuat beberapa area seperti lebih terang ya, area-area yang ini tadinya tidak kelihatan, di sini tertutup shadow ya, sedikit jadi lebih terang, kayak indirect lightingnya kayak lebih naik gitu. Terus ada efek bloomnya ya, seperti menggunakan lensa-lensa unik. Oke, bebas ya teman-teman, ini selera. So anyway, ini masih banyak ya lighting yang bisa, cahaya yang bisa ditambahin. Teman-teman bisa benar-benar secara detail ngebedah. Oh ini dari sebelah sini nih lebih, di sini bagian sini lebih gelap, sini lebih terang, bagian sini cahayanya agak putih, sini agak kuning, bisa dicampur-campur dan sebagainya. Seperti gue bilang dari awal, ini sebenarnya bukan tutorial ya. Gue cuma sekedar sharing aja. Gue seneng iseng-iseng melakukan hal ini ya. So mungkin nanti gue akan coba pakai aset yang ini. Coba gue lighting bikin mirip kayak gini. Ini ada lampu warna hijaunya ke sebelah sini. Ini di sebelah sini ada rec light warna kuning. Di sini mungkin ada rec light putih. Campur-campur untuk bisa mendapatkan yang hasil yang mirip ya. Ini sekedar untuk latihan saja. Dan kita sebenarnya bisa bermain dengan material juga sih ya. Contohnya si salty squid ini sebenarnya kalau kayaknya materialnya ini emisif kan, bisa aja dibikin lebih emisif lagi. Ini dia materialnya, ini dia light pink. Gua akan cari. Ini dia. Dan mungkin emissive multiplier bisa kita naikin. Jadi misalnya 50. Dan save, dan bisa dilihat, wah sangat emisif, dan bloomnya langsung, ya langsung lebay karena cahayanya sangat emisif. Nah, tadi proses volumenya,
Diturunin. Ya. Ini lebih terang. Ini tadi gue lebay ya, di 50 emisifnya itu lebay banget. Tapi teman-teman intinya bisa bermain dengan material juga. Jadi bukan hanya tambahan lampu, tapi materialnya juga bisa dibikin lebih emisif dan sebagainya. Ini ada cahaya kuning, di sebelah sini juga bisa dinaikin materialnya biar lebih emisif dan sebagainya. Oke, so ya, kira-kira seperti itu cara gue latihan ngeset lighting di Unreal Engine. Kalau teman-teman mau nyoba di websitenya Kitbash 3D ada juga satu kit yang mereka kasih secara gratis. Kalau mau diulik pakai yang gratisan juga boleh, tapi gue sangat rekomen ya buat terutama teman-teman yang studio ya untuk menggunakan aset-aset Kitbash ya. Keren-keren asetnya dan sangat seru buat ngulik ya, buat ngulik-ngulik, buat iseng-iseng, bangun-bangun environment dan sebagainya. Anyway, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.